Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pagi, Pak. wabarakatuh. Salam. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Terima kasih. Hari ini kita masih sama akan belajar mengenai logaritma. Untuk presensi nanti bisa presensi melalui Schoology dengan cara menuliskan nomor absen dan namanya di update nanti yang saya akan buat postingannya. Nah, langsung saja ke materi. Sebelum kita masuk ke materi yang seharusnya sekarang kita pelajari, yaitu aplikasi logaritma di kehidupan nyata, kita akan bahas dulu sebentar mengenai pertidaksamaan logaritma yang kalian sudah pelajari secara mandiri terlebih dahulu sebelum pertemuan hari ini. Ya, jadi nanti diharapkan jika ada pertanyaan yang belum jelas mengenai materi pertidaksamaan logaritma, bisa langsung ditanyakan. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Nah, jadi kita mulai saja ya. Hari ini sebenarnya kita akan sebelum masuk ke materi yang seharusnya kita pelajari hari ini, kita akan bahas sebentar mengenai pertidaksamaan logaritma. Tujuannya itu agar kalian siswa diharapkan dapat memahami pertidaksamaan logaritma, menyelesaikan masalah tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, kita langsung masuk ke pertidaksamaan logaritma. Pada pertidaksamaan logaritma itu ada syarat, yaitu basis lebih dari 0 dan basis tidak sama dengan 1. Nah, dari sini, dari basis lebih dari 0 dan basis tidak sama dengan 1, ini kan ada dua kemungkinan, yaitu di sini 0, di sini 1, yaitu basisnya di antara 0 sampai 1, atau 1 lebih dari 1. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi ada dua jenis. Yang pertama basisnya lebih dari 0, tapi yang di antara 0 sampai 1. Yang kedua ada yang basisnya lebih dari 1. Nah, yang penting di sini, pada penyelesaian pertidaksamaan logaritma, kalian kan sudah membaca. Nah, di sini untuk yang A atau basisnya lebih dari 1, itu jika A log fx lebih dari A log gx, maka fx lebih dari gx. Nah, ini di sini untuk yang basisnya lebih dari 1, dia tandanya tidak berubah. Jadi lebih dari sama dengan, makanya lebih dari sama dengan, sama. Ini kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, namun untuk yang basisnya antara 0 sampai 1, itu dia tandanya berubah. Jika A log fx lebih dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Nah, di sini jika untuk 0 kurang dari A kurang dari 1, atau basisnya di antara 0 sampai 1, itu tandanya berubah. Dari pertidaksamaannya berubah. Nah, ini. Lalu selanjutnya yang penting lagi adalah syarat. Harus menentukan syaratnya, yaitu basis lebih dari 0, basis tidak sama dengan 1, dan numerus lebih dari 0. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Suara saya masuk kan? Masuk, Pak. Masuk. Belum.
Oke ya, belum ya. Saya minta jawabannya. Jika belum, bisa bilang belum. Gitu. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Nah ini, di sini contohnya sebenarnya kalian sudah membaca. Karena tugasnya kan minggu lalu kan kalian mengerjakan soal yang ada di PPT ini. Nah, di sini tentukan penyelesaian dari ketidaksamaan berikut. 5 log 4x plus 2 lebih dari sama dengan 5 log 3x min 9. Nah, di sini basisnya kan lebih dari 1. Basisnya sudah sama. Maka tandanya tidak berubah. 5 log 4x plus 2 lebih dari sama dengan 5 log 3x min 9. Maka 4x plus 2 lebih dari sama dengan 3x min 9. Nah, ini diselesaikan. Lalu kita uji syaratnya. Numerus lebih dari 0. Nah, numerusnya ada 2. Ini dan ini. Maka 4x plus 2 lebih dari 0, 3x min 9 lebih dari 0. Nah, lalu kita yang penting lagi di pertidaksamaan penyelesaian pertidaksamaan logaritma itu membuat garis bilangan. Nah, kita masukkan titiknya itu dari penyelesaian ini, dari pertidaksamaannya, dan dari syaratnya. Lalu di sini, karena X lebih dari min 11, maka ke kanan, kan negatif 11. Nah, di sini ada yang lingkaran penuh, ada yang hanya lingkaran seperti ini. Ada yang tahu bedanya? Kenapa ini penuh, kenapa ini tidak? Kalau yang penuh, yang ada sama dengannya. Ya, berarti tandanya negatif 11 ini termasuk, X-nya ini termasuk negatif 11. Ya, betul. Terima kasih. Siapa namanya? Saya catat. Keisa, Areta Hermawan. Keisa, nomor absen 21. 21. Oke. Ya, betul sekali tadi bahwa jika ini negatif ada sama dengannya maka dia penuh ya. Nah, ini karena ini lebih dari ke kanan, lebih dari 3 ke kanan. Nah, selanjutnya kita cari yang melewati tiga-tiganya garisnya atau daerah yang dilewati oleh 3 garis tersebut kan sini. Nah, ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari 3X anggota himpunan bilangan real. Nah, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Paham. Oke, paham ya. Nah, ini contoh yang kedua. Kita bahas singkat saja. Nah, di sini karena ini basisnya 4/5, 4/5 itu kan kurang dari 1. Letaknya ada di 0 sampai 1. Maka penyelesaiannya tandanya dibalik. 4/5 log 3x min 5 lebih dari sama dengan 4/5 log x plus 3. Nah, di sini tandanya dibalik. Jadi 3x min 5 kurang dari sama dengan x plus 3. Nah, lalu kita selesaikan. Nah, ini x-nya kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk syarat numerus sama. Syarat numerusnya ada 2 kan, 3x min 5 dan x plus 3. Maka titiknya kita buat negatif 3, 5/3, dan 4. Nah, kita x-nya kurang dari sama dengan, ini penuh, 5 lebih dari 5/3, dan x lebih dari negatif 3. Jadi yang melewati ketiga-tiganya ada di antara yang mana? Ada yang bisa jawab? Kira-kira daerah himpunan penyelesaiannya dari mana sampai mana? 5/3 sama 4. 5/3 sampai 4. Oke, betul. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga 5/3 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. X anggota himpunan bilangan real. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi bedanya sebenarnya ini, kuncinya itu kalau basisnya lebih dari 1, tandanya tidak dibalik. Tapi kalau basisnya di antara 0 sampai 1, itu tandanya dibalik. Lalu uji syarat buat garis bilangan himpunan penyelesaian. Oke? Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, di sini kita menggunakan sifat logaritma untuk menyelesaikannya. Nah, di sini 2 plus log x plus 2 min 2. Nah, ini 3 dikali 2 log 2
Nah, ini 2 log X min 2 ditambah 2 log X plus 5, ini kan pakai sifat log A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C, dikurangi sama dengan, kurang dari sama dengan 2 log 2 pangkat 3, karena 3 ini pindah ke belakang atau N kali A log B sama dengan A log B pangkat N. Nah, ini karena basisnya 2 maka tandanya tidak berubah. Nah, di sini. Nah, jadi X-nya itu sama dengan negatif 6 atau X sama dengan 3. Lanjutnya kita cari syarat numerusnya. X min 2, numerusnya ada 2. Lalu kita buat titik seperti ini. Nah, di sini kenapa ada positif, di sini negatif, di sini positif? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa di sini negatif, positif, di sini negatif, di sini positif? Belum ada ya? Nah, jadi kita menentukan area ini, X plus 6, X min 3 ini, itu kita tulis dulu. X-nya kan negatif 6. Negatif 6 kita tulis di sini. Nah, negatif 6 kita tulis di sini. 3 di sini. Di antara negatif 6 sampai 3, kan ada 0. Iya kan? Ada 0 kan di sini? Ya. Nah, 0 di sini kita masukkan ke sini. Ini namanya diuji. Nah, 0 ditambah 6, dia positif kan? Positif 6. 0 dikurangi 3, dia negatif 3. 6 dikali negatif 3, hasilnya negatif kan? Maka negatif 18. Nah, di sini. Nah, di sini negatif 18 kurang dari sama dengan 0. Nah, pernyataan ini benar kan? Nah, karena ini benar, nah negatif, maka di antara semua ini, nah dia nilainya negatif. Maka lainnya pasti positif. Nah, di sini positif, di sini positif. Nah, itu untuk menguji daerahnya. Nah, jadinya, sampai 3, maaf. Ini sampai 2, salah. Sini sampai 3. Nah, seperti ini. Lalu X-nya lebih dari 2, X-nya lebih dari negatif 5. Maka daerah hasilnya ada pada titik mana sampai mana? 2 sampai 3. 2 sampai 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X demikian hingga 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 untuk X anggota himpunan bilangan real. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Jika belum? Sudah, Pak. Belum. Oke, sampai sini paham ya? Nah, jadi contoh keempat ini ada jika basisnya itu memiliki variabel X plus 1. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma dengan basis memuat variabel X, kita bagi ke dalam 2 kemungkinan. Ya kan? Nah, di sini karena basisnya X plus 1, dia ini bisa terletak di antara 0 sampai 1 atau bisa lebih dari 1. Nah, ini. Maka kita cari dua-duanya. Yang pertama yang basisnya di antara 0 sampai 1, kita uji syaratnya. Ini tandanya dibalik, karena ini lebih dari sama dengan, kita kurang dari sama dengan. Nah, yang ini uji syaratnya, ini basisnya, yang basisnya lebih 1 kita juga cari. Ini kan lebih dari sama dengan, maka tandanya tidak berubah. Nah, seperti ini. Lalu, nah setelah kita dapat semua titik-titiknya, ini ada negatif 1, 0, 1, setengah, 3/4, 1, setengah, 3/4, X lebih dari 0 ini, kita buat garis bilangannya. Garis bilangan yang pertama, seperti ini. Jadi karena ini ketiga-tiganya ini, keempat garis ini tidak ada yang berpotongan semuanya, maka tidak ada nilai X yang memenuhi. Karena ininya negatif 1 sampai dengan 0 tidak
tidak ada perpotongan 4 garis di sini atau tidak ada yang memenuhi semuanya. Nah, beda dengan yang basisnya lebih dari 1. Nah, dia hasilnya akan seperti ini. Himpunan penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya ada pada 3/4 sampai dengan 1. Maka HP-nya X, demikian hingga 3/4 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. X anggota himpunan bilangan real. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Nah, jadi kesimpulannya, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pertidaksamaan logaritma, yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu menentukan nilai X dari pertidaksamaan, yang kedua itu menguji syarat, yaitu basis dan numerus, yang ketiga membuat garis bilangan, yang keempat menentukan himpunan penyelesaian. Nah, ini kan sudah buat PR, sudah dikerjakan di assignment psikologi. Nah, ini sekilas pembahasan tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebentar. Sudah terlihat PPT-nya? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, nah sekarang kita masuk ke aplikasi logaritma di kehidupan nyata. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama memahami aplikasi logaritma di kehidupan nyata, yang kedua menyelesaikan masalah tentang aplikasi logaritma di kehidupan nyata. Penerapan logaritma. Penerapan logaritma itu ada di beberapa bidang, tapi kita ambil contoh yang penggunaannya sederhana, yaitu misal di bidang kimia. Kalian ada pelajaran kimia kan? Ada. Ada yang menggunakan log gitu nggak? Rumus apa gitu? Nah ini, pH scale, menghitung derajat keasaman yang dinyatakan dalam nilai pH suatu senyawa kimia. Rumusnya ini. Kalian sudah dapat rumus ini di pelajaran kimia? Belum, Pak. pH, belum menghitung pH ya. Nah, kita belajar dulu, nanti pasti ada menghitung pH. Dengan H+ adalah konsentrasi dari ion hidrogen dalam mol per liter suatu larutan. Nah, ini ya. pH sama dengan negatif log H+. Oke, kita contoh. Konsentrasi ion hidrogen H+ dari sebuah larutan adalah 6,4 kali 10 pangkat negatif 7. Tentukan pH larutan tersebut. Ada yang mau menghitung? Nih, saya kasihin. pH sama dengan negatif log H+. pH sama dengan negatif log 6,4 dikali 10 pangkat negatif 7. Nah, di sini lognya ini kan 10 log ya. Nah, silakan ada yang mau menghitung, saya beri waktu. Nanti yang bisa menentukan nilai pH-nya, saya beri skor. Ada yang mau coba? Nah, bentuknya jadi seperti ini. Silakan saya beri waktu 2 menit untuk dihitung nilai pH-nya. Oke? Yang lain bisa dicoba menghitung? Teman-teman semuanya? Halo? Ya sudah, kita bahas saja. Negatif log 64 tambah log 10 pangkat min 8, bentuknya jadi seperti nih. Log 64 itu sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 8 log 10.
Ini negatif 8 kan turun dengan sifat logaritma yang M per N sama dengan A log B itu. Nah, di sini negatif 8 log 10. Maka pH-nya negatif 6 log 2 dikurangi 8 log 10. Maka pH-nya 8, ini kan dikali 10 log 10 dikurangi 6 log 2. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Jadi intinya kita masukkan saja ke ini rumus pH-nya. Jadi karena ini 6,4, kita masukkan negatif log 6,4 dikali 10 pangkat negatif 7. Ini log, kita operasikan, kita kerjakan, maka pH-nya ketemu 8 dikurangi 6 log 2. Jadi peraturan tersebut adalah, nah sekarang kita ke bidang fisika. Menghitung taraf intensitas bunyi. Di pelajaran fisika sudah menghitung taraf intensitas bunyi? Belum ya? Nah, jadi rumusnya itu seperti ini. Taraf intensitas itu ada 10 dikali log I per I0. Dengan I0 adalah intensitas bunyi minimal yang dapat didengar manusia. Dan I adalah intensitas bunyi. Suatu taraf intensitas bunyi adalah desibel. Jadi satuannya nanti desibel. Nah, 10 desibel sama dengan 1 bel. Nah, ini contohnya. Sebuah sumber bunyi mempunyai intensitas bunyi sebesar 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat. Nah, jika intensitas ambang pendengaran itu atau I0-nya itu 10 pangkat negatif 12 watt per m kuadrat, maka besar taraf intensitas bunyi tersebut adalah, nah kan I0-nya ini 10 pangkat negatif 8. 10 dikali log 10 min 8 pangkat negatif 8 dibagi 10 pangkat negatif 12. Nah, ini jadi berapa? 10 pangkat negatif 8 dibagi 10 pangkat negatif 12. Hasilnya 10 pangkat? Ada yang tahu hasilnya? Yang mau jawab, saya kasih poin. Ini nih. Nilai ini? 4, Pak. 10 pangkat? 4. Siapa itu? Anissa Naila. Lagi ya tadi ya? Absen 21 lagi ya? Bukan, Anissa Naila. Bukan. Absen 5. Absen 5. Oke. Tuh, jadi ini sama dengan 10 dikali log 10 pangkat 4. Nah, ini hasilnya jadi berapa? TI sama dengan, dihitung. Ada yang bisa? 10 dikali log 10 pangkat 4, hasilnya? TI sama dengan, taraf intensitasnya sama dengan, ada yang mau coba? Sepuluh dikali log 10 log 10 pangkat 4 ini kan bentuknya 10 dikali 10 log 10 pangkat 4. Nah, ini ada yang mau coba? 4-nya berapa? Kan 4-nya ke sini kan. Turun. 40 bukan, Pak? Ya, 40. 10 dikali 4, 10 log 10. Karena 10 log 10 itu sama dengan 1, jadi 10 dikali 4 dikali 1 sama dengan 40 desibel. Tadi siapa yang menjawab? 21. 21, oke. Nah, jadi taraf intensitasnya itu 40 desibel atau 4 bel.
Nah, sampai sini paham ya? Ini contoh penggunaan logaritma di bidang yang lain. Tadi sudah di bidang kimia, sekarang di bidang fisika. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Belum? Belum. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini masih menentukan taraf intensitas. Tingkat kebisingan jalan di luar aula konser itu ada 7 bel. Dengan menggunakan bahan penyekat khusus, tingkat kebisingan di dalam aula itu 29 desibel. Nah, jadi berapa kali besar intensitas bunyi di luar daripada di dalam aula konser? Nah, jadi matematika itu kita jadi tahu cara menghitungnya. Nah, kita masukkan, misalkan ID ini intensitas bunyi di dalam, IL ini intensitas bunyi di luar. PIL tingkat intensitas bunyi di luar. Nah, di sini kan tingkat intensitas bunyi atau tingkat kebisingan jalan di luar aula itu kan 7 bel. Maka 7 bel sama dengan 70 desibel. Nah, ini yang di dalam itu 29 desibel. Maka masukkan ke rumus ini. 70 sama dengan 10 dikali log IL per I0. Log IL per I0 sama dengan 70 dibagi dengan 10. Nah, ini persamaan 1. Oke, sampai sini persamaan 1. Nah, sekarang kita yang cari taraf intensitas yang di dalam. 29 sama dengan 10 log ID per IO. Maka log ID per I0 sama dengan berapa di sini? Kan ini log IL per I0-nya kan 70 dibagi 10. Maka log ID per I0 29 dibagi 10. Nah, dengan 29 dibagi 10. Nah, terus 29 dibagi 10. Nah, ini persamaan yang kedua. Lalu kita kurangkan kedua persamaan, sehingga yang luar dikurangi yang dalam. 7 dikurangi 29 per 10. Hasilnya berapa? 7 dikurangi 29 per 10 sama dengan, ada yang mau coba? Ayo, dapat poin, nilai keaktifan. Dan nanti saya berikan ke Bu Herlina sebagai nilai tambahan UAS. 7 dikurangi 29 per 10 sama dengan? 41 per 40. 41 per 10. Ya. Siapa itu absen berapa? Imam 19. Oke, betul ya. Jadi log IL atau intensitas di luar dikurangi yang ini di dalam itu kan jadi seperti ini, 41 per 10. Nah, ini dikali ini karena ini kan seharusnya IL per I0 dibagi ID per I0. Nah, karena dibagi kita rubah jadi perkalian, maka kita balik saja untuk mempermudah. Nah, maka log IL ini kan sama-sama dikalikan. Ini. Nah, gini, saling meniadakan. Maka IL per ID sama dengan 41 per 10. Nah, karena di sini bentuknya log, kita tambahkan, kita kalikan dengan 10 log 10 atau log 10. Nah, maka log 10 pangkat 4,1 kan? Karena ini kita ke sini. Nah, maka 4,1. Jadi nilainya log IL per ID 10 pangkat 4,1 atau 12.600. Jadi intensitas di luar aula 12.600 kali lebih besar daripada di dalam aula.
Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait penggunaan aplikasi logaritma di bidang yang lain? Atau sudah jelas? Jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulannya adalah misal apa gitu. Ada yang mau mencoba? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ya, kita simpulkan bersama ya. Jadi kan tadi kita sudah belajar mengenai penggunaan logaritma di bidang kimia. Selanjutnya penggunaan di bidang fisika. Jadi kesimpulannya adalah logaritma dapat digunakan dalam bidang lain seperti bidang kimia untuk menentukan pH, larutan, dan bidang fisika untuk menentukan intensitas bunyi. Oke? Nah, kesimpulan yang kedua, minggu depan kita akan menjalankan ulangan harian. Siap semuanya? Halo? Siapa? Minggu depan kita akan ulangan harian materi logaritma dari materi awal, yaitu materi pertama apa? Sifat-sifat Logaritma. Yang kedua, fungsi dan grafik logaritma. Yang ketiga itu ada persamaan logaritma. Yang keempat ada pertidaksamaan logaritma. Lalu yang terakhir, yang sekarang ini ada pengaplikasian logaritma di bidang lain. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi-materi logaritma sebelum kita ulangan harian minggu depan? Atau sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Paham, Pak. Ya. Berarti minggu depan kita siap ulangan harian, siap? Siap, Pak. Oke, sip. Jadi, nah, ini tugasnya. Sekarang kan masih jam 8.12. Nah, kalian tugasnya hari ini coba kerjakan nomor 1, lalu upload di Psikologi menu update langsung. Nah, untuk nomor 2 dan 3 kalian kerjakan untuk PR, oke? Untuk assignment. Siap? Nah, nanti setelah ini kalian coba kerjakan nomor 1 lalu update di menu update pada psikologi ya. Siap semuanya? Oke? Suatu larutan diketahui memiliki nilai pH sebesar 3. Tentukan besar konsentrasi ion H+ dalam larutan tersebut. Oke semuanya? Siap? Ini dikerjakan ya. Lalu upload di menu update sebagai nilai hari ini. Oke? Oke? Oke, Pak. Oke. Pak. Nah, jadi sekian pembelajaran hari ini. Nanti kita presensi di psikologi. Oh ya, hari ini kebetulan kesempatan terakhir saya mengajar di kelas 10 MIPA 3. Jadi sebelumnya saya mohon maaf jika dalam saya mengajar selama kurang lebih 4 minggu itu terdapat hal yang dirasa kurang berkenan bagi teman-teman 10 MIPA 3 semuanya. Saya mohon maaf. Nah, jadi untuk pertemuan terakhir ini dengan saya minta tolong untuk dinyalakan kameranya sebentar, lalu kita berfoto, oke? Bisa semuanya, teman-teman? Sebagai kenang-kenangan, kalau
Saya sudah Bisa. mengajar di kelas 10 MIPA 3. Oke, bisa minta tolong dinyalakan kameranya teman-teman semuanya. Kita akan berfoto bersama. Ayo teman-teman. Nah, nyalakan kameranya. Ayo baru 4 orang. Yang lainnya, nyalakan sebentar saja. Kita akan berfoto bersama. Nah. Ayo yang lainnya, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10, 11, 12, 13. Ayo sebentar saja. Kita foto untuk kenang-kenangan. Ayo ini ada Mutia, Anissa Naila, Meilana, Kesa, Nabila Wanda, Imam Yahya, Unggul, Aulia Rosida, Faisal, Gilang, Dio, Ayu Febriana. Bisa dinyalakan semuanya ya, sebentar saja. Maaf Pak, kamera saya terbalik. Oh iya, nggak apa-apa, nyalain aja. Dilihatkan ya wajahnya. Nah, dah, ayo kita berfoto bersama di hitungan ketiga. Cheese gitu ya. Siap semuanya? Wajahnya dilihatkan. Oke. 1, 2, 3. Cheers, senyum. Oke. Sebentar, saya cek dulu. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran dari Bapak. Saya harap kalian tetap semangat di masa PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Tetap belajar, rajin belajar, tetap jaga kesehatan yang terpenting. Terima kasih semuanya. Selanjutnya silakan ke psikologi untuk absen dan mengerjakan tadi 1 nomor pada soal tadi. Oke, nanti hasil rekamannya saya kirim. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ampun, Pak Iqbal, mungkin ada komentar. Halo.